Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen Dr. Ratnawati TM serta teman-teman yang saya banggakan. Di video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dan menjelaskan laporan hasil observasi pelayanan prima usaha kuliner Warung Bakso Barokah Wonogiri. Adapun kelompok kami yaitu saya sendiri dengan nama Afika Dwi Nur Septiani dengan NIM 2208501 dan Nurul Arifah 22085020005. Observation research-nya yang pertama pelayanan prima, menyebarkan pelayanan prima. Yang kedua Warung Bakso Barokah Wonogiri, excellent service. Yang ketiga Warung Bakso Ubi, not excellent service. Pelayanan prima dalam tata boga. Pelayanan prima adalah suatu usaha terbaik dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan menurut Reddy tahun 2017. Pelayanan prima atau excellent service merupakan sebuah kepedulian oleh perusahaan terhadap para pelanggan dengan berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin dalam memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Dalam sebuah warung, sudah sepatutnya memberikan pelayanan yang prima terhadap pelanggan yang selalu menerapkan 3S, yaitu senyum, sapa, dan salam. Warung Bakso Barokah Wonogiri, excellent service. Dari mana dan apa itu bakso? Bakso berasal dari cerita di masa dinasti Ming tahun 1368 sampai 1644. Berbeda dengan bakso di Indonesia. Bakso Tiongkok biasanya terbuat dari daging babi atau makanan laut dan warnanya agak kecoklatan serta bentuknya tidak bulat sekali, sedangkan bakso di Indonesia umumnya terbuat dari daging sapi berwarna abu-abu dan bentuknya bulat sekali. Latar belakang. Di era globalisasi sekarang ini, keadaan ekonomi di Indonesia memang sangat memprihatinkan. Namun kita tidak boleh menyerah pada keadaan sekarang. Keadaan yang serba sulit ini membuat kita harus berusaha kreatif, inovatif, dan berani mengambil pekerjaan sendiri. Salah satu untuk mengurangi pengangguran yaitu dengan berwirausaha. Usaha inilah yang melatar belakangi berdirinya Warung Bakso Barokah Wonogiri. Profil usaha, nama usahanya Warung Bakso Barokah Wonogiri, pemiliknya Sugianto, bentuk usaha perorangan, skala usaha kecil, alamat Jalan Monumen Emi Sailen, Lorong 2, nomor 74, Makassar, tahun 2019 sampai sekarang. Sejarah singkat, Pak Dejanto biasa dipanggil akrab oleh konsumennya. Ia salah satu wirausaha dalam bidang kuliner khususnya bakso yang cukup sukses di wilayah tempat tinggalnya di sekitar daerah Hemisailan, Makassar. Pak Dejanto memulai usaha bakso sejak 5 tahun yang lalu bermodal dari gerobak kecil sederhana. Ia memulai usahanya. Bakso ia produksi sendiri dengan bumbu racikan khasnya. Bakso yang ia jual laris dan dinikmati warga setempat.
usaha tidak akan mengkhianati hasil. Setelah beberapa tahun kemudian, dari hasil kerja kerasnya, penjualan baksonya makin berkembang, makin laris, dan akhirnya Pak Gianto berani mengembangkan usahanya ini dengan membuka warung di rumahnya sendiri dengan nama Warung Bakso Barokah Wonogiri. Struktur organisasi. Secara garis besar, warung bakso ini tidak menggunakan sistem organisasi karena bisnis ini masih kecil dan dijalankan sendiri, serta sumber daya pegawai tidak banyak, hanya seorang kasir dan 2 pelayan. Visi misi, membangun usaha bakso yang sukses di mana harga yang ditawarkan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, membuka cabang lagi. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Misi yang pertama, membangun kualitas produk bakso dengan tetap mempertahankan rasa yang lezat dengan menciptakan produk bakso berbagai macam rasa. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang ramah dan cepat saji. Aspek pelayanan prima, produk yang diproduksi dibuat sendiri dan memiliki berbagai macam varian bentuk dan rasa produknya. Price, harga dari berbagai produk ditawarkan relatif terjangkau, sekitar 10.000 per porsi, harga yang standar. Lanjutan aspek pelayanan prima. Place, cara pendistribusian produknya bisa di tempat langsung. Promotion, saat ini proses promosi yang dilakukan masih dari mulut ke mulut. Alur pelayanan prima. Yang pertama, menyapa pelanggan saat datang. Yang kedua, menanyakan pesanan pelanggan. Yang ketiga, menanyakan kembali pesanan pelanggan. Yang keempat, mempersilakan pelanggan untuk duduk dan menunggu pesanan datang. Yang kelima, mengantarkan pesanan pelanggan. Konsep pendekatan pelayanan prima, yang pertama attitude-nya itu sopan, ramah, dan bersenyum. Yang kedua, attention, yaitu mengerti terhadap apa yang diinginkan pelanggan. Yang ketiga, action, cepat tanggap saat pelanggan menginginkan sesuatu. Yang keempat, ability, lanjutan konsep pelayanan prima. Yang keempat, ability, kemampuan berkomunikasi yang baik. Appearance, berpenampilan yang baik. Yang keenam, accountability, masing-masing karyawan memiliki tugasnya dengan baik. Analisis SWOT, strength atau kekuatan. Pertama, higienis, sehat, dan bergizi, bermacam-macam varian rasa, dan tidak menggunakan pengawet makanan. Weakness atau kelemahan, masih sedikitnya modal usaha, produk tidak bisa tahan lama, dan banyak pesaing. Opportunity atau peluang, mengrekrut tenaga kerja dari warga sekitar, mempertahankan kualitas produk, threat, ancaman harga bahan baku yang tidak stabil, kalah bersaing dengan warung bakso yang sudah punya merek, yang sudah punya nama atau merek terkenal. Inilah dokumentasi Warung Bakso Barokah Wonogiri. Ya, baik, saya akan melanjutkan presentasi Non-Excellent Service Warung Sop Ubi. Dari mana dan apa itu sop ubi? Sop ubi adalah salah satu hidangan khas kuliner Makassar, berupa hidangan berkuah dengan bahan dasar daging sapi yang disajikan bersama soun, toge, dan potongan-potongan singkong goreng.
Profil usahanya sendiri itu nama usaha, warung sop ubi, pemilik, Bu Ija, bentuk usaha perumahan, skala usaha yaitu kecil, alamat Jalan Mapala Raya nomor 26 Blok B, tahun 2022 sampai sekarang. Sejarah singkat sop ubi. Sop ubi adalah salah satu kuliner yang terkenal di Kota Makassar. Sop ubi biasanya tidak disajikan dengan nasi, tetapi singkong, karena sop ubi bisa menahan lapar. Ubi tersebut mengandung karbohidrat. Bu Khadijah adalah salah satu penjual sop ubi. Beliau memulai usaha ini dengan bermodal kecil di tahun 2022. Beliau berjualan di teras rumahnya dengan perlengkapan yang sederhana. Struktur organisasinya sendiri itu belum mempunyai struktur organisasi karena warung ini baru dirintis sekitar bulan November tahun 2022. Aspek pelayanan non-primanya sendiri yaitu ada produk yang dibuat sendiri, price, harga relatif terjangkau sekitar 15 per porsi, dan harga standar. Price, cara pendistribusian produknya bisa di tempat langsung. Dan promotion, saat ini proses promosi yang dilakukan promosi masih dari mulut ke mulut. Alur pelayanan non-prima. Yang pertama itu tidak mempunyai daftar menu sehingga pengunjung harus bertanya menu apa yang tersedia. Yang kedua, pengunjung harus menulis sendiri pesanannya. Yang ketiga, pembeli mengembalikan sendiri kertas pesanan kepada penjual. Yang keempat, penjual mengantarkan pesanan beserta alat makanannya. Konsep pendekatan non-primanya sendiri itu ada attitude. Attitude-nya sendiri itu kurang senyum dan attention, kurang memperhatikan kebersihan seperti tidak tersedia wastafel. Dan action-nya kurang ramah terhadap pelanggan. Ability-nya sendiri itu tidak dapat berkomunikasi dengan baik. Dan approach-nya itu penampilan kurang rapi dan accountability belum mempunyai karyawan. Dan selanjutnya itu ada analisis SWOT non-prima. Yang pertama ada kekuatan. Kekuatannya sendiri menjadi salah satu kuliner yang bisa dijangkau dinikmati oleh semua kalangan dengan baik dengan cita rasa yang sangat enak, harga murah dengan hotel bintang 5. Yang kedua ada kelemahan. Ketersediaan menu tergantung dengan bahan baku di pasaran. Yang ketiga itu ada peluang, harga yang sesuai untuk semua kalangan. Yang keempat ada ancaman sendiri, banyaknya pesaing dalam usaha warung sop ubi yang sangat enak. Dan ini adalah hasil dokumentasi sop ubi kami, bisa dilihat pada layar. Itulah tadi laporan hasil observasi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.